Assalamualaikum semuanya, ahlan wa sahlan di channel Hidayah Official. Pada video kali ini, admin akan menceritakan kisah kesaktian lucu Abu Nawas yang membuat raja dan rakyat negeri terkagum dan heran. Namun sebelum lanjut ke ceritanya, mari bantu support channel ini dengan cara klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya bagi kalian yang belum ya, agar channel ini semakin eksis dalam mensiarkan kisah-kisah Islami. Abu Nawas dikenal luas sebagai seorang waliullah yang sangat cerdas. Banyak sekali keistimewaan Abu Nawas yang banyak membuat orang-orang takluk dan tercengang. Kemampuan inilah yang sungguh dikagumi sang baginda raja dan seluruh penduduk negeri. Skill unik inilah yang sulit ditiru atau ditaklukkan banyak orang. Pasalnya, tidak sembarangan orang bisa mengelabui Abu Nawas yang sangat fenomenal dan sakti. Banyak sekali kesaktian Abu Nawas yang membuat banyak orang kagum, jengkel, dan bahkan marah besar atas perbuatannya. Bahkan sang baginda Raja Harun Ar-Rasyid sangat heran dengan tingkah kesaktian Abu Nawas yang sungguh lucu dan bikin sakit perut. Berikut di antara kisah kesaktian lucu Abu Nawas. Suatu hari, Raja Harun Ar-Rasyid merenung sebuah impian. Beliau ingin sekali mengalihkan istananya di atas pegunungan agar bisa melihat kehidupan rakyatnya dari atas gunung dan bisa menikmati keindahan alam. Sang baginda berpikir bahwa upaya itu bukanlah perkara yang mustahil karena bisa saja dilakukan, mengingat beliau memiliki sosok orang cerdas dan sakti seperti Abu Nawas yang bisa mewujudkan impian itu. Sang baginda raja kemudian memerintahkan pengawalnya untuk menjemput Abu Nawas di rumahnya. Setelah itu, Abu Nawas pun akhirnya hadir memenuhi seruan sang baginda raja. "Abu Nawas, engkau harus memindahkan istanaku ke atas gunung," perintah sang raja. "Kenapa ke atas gunung, wahai baginda yang mulia?" tanya Abu Nawas. "Supaya aku bisa leluasa melihat negeriku," kata baginda raja. Atas perintah dari sang raja, kemudian Abu Nawas bersedia, tetapi tidak berkata apapun kepada baginda raja. Abu Nawas hanya berpikir bagaimana bisa memindahkan istana ke atas gunung. Setelah berpikir sekian hari, akhirnya Abu Nawas mendapatkan sebuah ide jitu. Ia lalu pergi menghadap raja untuk menyampaikan cara mewujudkan impian sang baginda raja itu. Abu Nawas lalu berkata kepada baginda raja, "Maaf baginda, saya bisa memindahkan istana ini ke atas bukit, tapi dengan beberapa syarat." "Apa syaratnya Abu Nawas?" tanya sang raja. "Syaratnya istana ini harus kosong dari orang-orang. Begitu pula masyarakat yang ada di sekitar istana ini. Dan saya ingin seluruh rakyat semuanya berkumpul di lapangan," jawab Abu Nawas. Abu Nawas meminta kepada baginda raja bahwa saat pemindahan istana ke atas gunung hendaknya dilakukan pada hari raya Idul Adha. Ketika hari raya Idul Adha telah tiba, maka seluruh masyarakat dikumpulkan ke tengah lapangan untuk menyaksikan penyembelihan hewan kurban sekaligus mendapatkan daging kurban. Abu Nawas lalu bertanya, "Maaf baginda raja, apakah seluruh penghuni istana dan masyarakat sekitar istana sudah kosong?" "Ya, sudah kosong. Mereka berbondong-bondong ke tengah lapangan semua sesuai permintaanmu," kata baginda. Pada saat itu, kemudian Abu Nawas melangkah berjalan mendekati istana. Ia lalu berdiri sambil memandangi bangunan istana. Waktu itu, tiba-tiba kondisi Abu Nawas terlihat aneh. Dia berdiri mematung seolah-olah ada yang sedang ditunggu. Melihat tingkah aneh itu, sang baginda raja lalu bertanya, "Abu Nawas, ayo segera pindahkan istanaku. Apalagi yang kamu tunggu?" perintah sang raja. "Maaf baginda, hamba ini sedang menunggu istana baginda agar diangkat oleh seluruh rakyat yang hadir di lapangan untuk diletakkan di atas pundak hamba," ucap Abu Nawas. Sontak saja, sang baginda sedikit jengkel dan geleng-geleng karena dikira Abu Nawas bisa memindahkan bangunan istana. Tingkah koplak Abu Nawas itulah akhirnya membuat banyak orang heran dan tertawa-tawa atas tingkah lucunya. Ada sebuah kisah lucu lagi.
Suatu ketika, Sang Baginda ingin mengetes Abu Nawas dengan mengajukan beberapa pertanyaan tersulit yang tidak mampu dijawab oleh penduduk istana. Karena memang apabila pertanyaan itu sulit, Sang Baginda selalu melemparkan alternatif terakhirnya kepada Abu Nawas. Kali ini pertanyaan yang Baginda berikan cukup sulit sekali dan susah ditemukan titik terangnya, yaitu tentang berapakah jumlah bintang-bintang yang ada di langit dan berapakah jumlah ikan-ikan yang ada di lautan. Sang Baginda lalu memanggil Abu Nawas dan memberinya pertanyaan itu. Wahai Abu Nawas, manakah yang lebih banyak jumlahnya? Bintang-bintang di langit ataukah ikan-ikan di laut? Ikan-ikan di laut, wahai Baginda, jawab Abu Nawas dengan cepat dan tanggas. Bagaimana kau bisa langsung memutuskan begitu? Apakah engkau pernah menghitung jumlah mereka? Tanya Baginda. Abu Nawas tanpa pikir panjang langsung ceplas-ceplos dengan mudah menjawabnya. Abu Nawas berkata, wahai Baginda Raja yang mulia, ikan-ikan di laut itu setiap hari ditangkapi dalam jumlah yang besar oleh penduduk dunia. Tetapi jumlah mereka tetap banyak, seolah-olah tidak pernah berkurang, jelas Abu Nawas. Lalu bagaimana dengan bintang-bintang di langit? Tanya Baginda dengan penuh penasaran. Jumlah mereka juga banyak, tapi bintang-bintang di langit tidak pernah ditangkap dan tidak pernah diambili. Makanya jumlah mereka tidak pernah berkurang, jawab Abu Nawas. Sontak saja, jawaban hebat Abu Nawas membuat sang raja dan orang-orang istana terkagum atas kecerdasan dan kesaktian lucu Abu Nawas yang sangat luar biasa. Semoga kisah ini menghibur dan bermanfaat. Wallahu a'lamu bishawab. Kunjungi juga website resmi kami di alamat www.hidayailahi.com agar kalian bisa mendapatkan kisah dan cerita Islami lainnya secara gratis. Dan jangan lupa follow websitenya juga ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa, ma'assalam.